Selamat malam pemirsa, tersisa 7 hari lagi bagi pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Filipina untuk bisa menyelamatkan nasib 10 orang ABK warga negara Indonesia yang saat ini masih ditahan kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina bagian selatan. Hingga hari ini atau hingga malam ini pemerintah Indonesia tetap pada pendiriannya, tidak akan pernah memenuhi tuntutan uang tebusan 14,3 miliar rupiah. Sementara itu dari Filipina dikabarkan 10 orang ABK Indonesia ditawan di dalam 2 kelompok yang berbeda, namun lokasi penawanan mereka berada saling berdekatan. Saya Aryo Ardi akan membahasnya dalam Talk to News dan seperti biasa kami akan menyampaikan terlebih dahulu perkembangan berita lainnya. Dari KPK disebutkan pemerintah bahwasanya Partai Gerindra akan mendukung penuh langkah KPK jika memang benar anggotanya M. Sanusi bersalah dalam kasus reklamasi di Teluk Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi Gerindra, Muhammad Sanusi diduga terlibat kasus perizinan reklamasi pantai di Teluk Jakarta dan hingga saat ini Sanusi dan kelima rekan lainnya masih dalam pemeriksaan KPK. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono menyampaikan bahwa partainya memberikan dukungan penuh pada KPK untuk meringkus semua koruptor dan partainya tidak akan segan-segan mengeluarkan Sanusi jika memang yang bersangkutan terlibat dalam pemberian izin reklamasi di Teluk Jakarta. KPUD DKI Jakarta akan bekerjasama dengan BNN untuk memastikan semua calon gubernur DKI Jakarta terbebas dari narkoba. Dan nantinya mereka akan menjalani sejumlah tes, mulai dari tes urin hingga tes darah. Rencananya BNN akan menjalin kerjasama dengan KPUD DKI dalam penjaringan calon gubernur yang bebas narkoba. Jadi tidak ada lagi kepala daerah yang positif mengkonsumsi narkoba seperti kasus Bupati Ogan Komering Ulu atau Oku Palembang, Sumatera Selatan. Nantinya semua calon gubernur DKI yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta wajib menjalani sejumlah tes kesehatan. Dan hasilnya akan menjadi salah satu rekomendasi kuat kepada KPUD untuk meloloskan para calon yang mendaftar. Jika nantinya didapati calon gubernur yang positif mengkonsumsi narkoba, maka tidak hanya gagal menjadi cagup, tetapi juga terancam jerat hukum pidana. Dari Jakarta, Rani Sanjaya memberitakan. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi membenarkan adanya surat permintaan fasilitas akomodasi bagi anggota DPRD asal fraksi Hanura yang berlibur bersama keluarganya di Australia. Sekretaris Kementerian PAN RB, Dwi Wahyu Atmaji membenarkan hal ini saat berada di Gedung Negara Geraha di Surabaya. Menurutnya surat tersebut dibuat tanpa memberitahukan Menpan. Banyaknya agenda yang harus dikerjakan juga membuat Dwi Wahyu tidak melakukan koreksi atas surat tersebut dan hanya menandatanganinya saja. Sekretarisnya Pak Menpan itu menemui sekretaris saya, menyampaikan, ya sekretaris pribadi ya, sekretaris lah gitu, menyampaikan kalau ada arahan dari Pak Menteri untuk dia membuat semacam rekomendasi kepada Kemlu bahwa ada kolega Pak Menteri yang akan ke Australia, ya jadi minta ya kurang lebih fasilitas selama beliau di Australia lah. Sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan surat permintaan fasilitas dan akomodasi kepada Sekretaris Kementerian Luar Negeri untuk koleganya Menpan Wahyu Dewanto bersama 5 anggota keluarganya yang akan berkunjung ke Sydney, Australia mulai tanggal 24 Maret hingga 2 April. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong memberitakan. Dan kami ajak Anda bergabung bersama Wahyu Seto Aji, reporter kami di gedung KPK untuk mengetahui perkembangan terbaru dari 2 kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Wahyu, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Aryo.
KPK telah memberikan keterangan resmi sehubungan dengan OTT yang dilaksanakan pada Kamis malam kemarin yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta, yakni Muhammad Sanusi. Dalam konferensi pers yang digelar pada pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi, pimpinan KPK telah menetapkan 3 orang tersangka yang diduga terlibat dalam kasus dugaan suap untuk pembahasan rencana dalam Raperda pembahasan zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 hingga 2035. Ketiga tersangka tersebut adalah Muhammad Sanusi, yakni anggota DPRD DKI Jakarta dari Komisi D, kemudian Presiden Direktur PT APL, yakni AWJ, dan juga karyawan PT APL, yakni TPT. Diduga suap sendiri dilakukan pada salah satu pusat perbelanjaan dan ditangkap pada pukul 19.30 Kamis malam kemarin di tempat tersebut. Dalam OTT tersebut, KPK berhasil mengamankan uang dengan nilai dengan pecahan rupiah dan juga dolar hingga mencapai 1,1 miliar rupiah, dan uang ini merupakan uang yang dibayarkan tahapan kedua setelah sebelumnya dari PT APL sendiri telah membayar senilai 1 miliar kepada terduga penerima suap, yakni Muhammad Sanusi. Dan memang melalui pimpinan KPK, Laode M. Syarif, baik itu Laode M. Syarif maupun Agus Raharjo, mengatakan bahwa korupsi ini merupakan termasuk mega korupsi atau korupsi yang besar yang melibatkan dari pihak swasta. Dan memang kita dapat yakini bahwa badan usaha yang disebutkan dalam kasus ini berkeinginan untuk mempengaruhi kebijakan publik, di mana memang ingin perusahaan mereka atau sektor swasta mereka ini ingin masuk ke dalam atau mencampuri dalam pelaksanaan kebijakan publik dalam perencanaan pembahasan perundang-undangan. Untuk sementara ini di KPK sendiri cenderung lengang sesudah konferensi pers yang sore tadi dilakukan oleh pimpinan. Dan Agus Raharjo sendiri memastikan saat ini letak atau posisi dari Presiden Direktur PT APL, yakni AWJ, belum diketahui pasti. Namun demikian, AWJ sendiri sudah dicekal melalui pengiriman surat yang dikirimkan kepada Direktur Jenderal Imigrasi. Untuk sementara demikian, Aryo. Wahyu Seto Aji melaporkan perkembangan kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Dan pemirsa, beralih ke berita lainnya, Operasi Tinombala 2016 merilis video keberadaan kelompok Santoso yang hingga kini masih terus diburu. Dalam video yang berdurasi 4 menit 56 detik yang dirilis dan dikirim via email ke seluruh wartawan media elektronik di Poso, Sulawesi Tengah, kelompok Santoso sedang menguliti hewan anoa yang merupakan hewan asli Sulawesi dan dilindungi. Mereka juga memanggang seekor unggas yang diduga merupakan burung rangkong. Aparat keamanan dalam operasi Tinombala 2016 berupaya keras untuk memutus pasokan logistik bagi kelompok Santoso sebagai sebuah langkah strategis untuk menekan kelompok itu agar kelaparan dan akhirnya menyerah. Pemirsa, bagaimana peluang untuk bisa membebaskan 10 orang ABK yang saat ini masih disandra kelompok militan Abu Sayyaf di Filipina Selatan? Tok To Anyus akan segera kembali dengan pembahasannya.